Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Nur Karimah. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Jadi di sini saya mengambil beberapa pendapat. Yang pertama, Najib Sulhan. Beliau mengklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu tipe auditoris dan visual. Tipe auditoris memiliki beberapa gejala, di antaranya diskriminasi auditoris, kesulitan analisis dan sintesis auditoris, kesulitan auditoris bunyi atau kata, dan anak biasanya membaca dalam hati daripada lisan. Kadang-kadang disertai gangguan urutan auditoris, dan anak cenderung melakukan aktivitas visual. Sedangkan tipe visual juga memiliki beberapa gejala, di antaranya tendensi terbalik, kesulitan diskriminasi, kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual, memori visual terganggu, kecepatan persepsi lambat, kesulitan analisis dan sintesis visual, hasil tes membaca anak buruk, dan biasanya lebih baik dalam kemampuan aktivitas auditoris. Jadi kesimpulannya, anak disleksia dengan tipe auditoris lebih terbantu dalam pembelajaran apabila lebih banyak aktivitas yang menggunakan visual, daripada hanya mendengarkan saja tanpa adanya penggambaran. Kebalikannya dengan tipe auditoris, tipe visual merasa sulit dalam hal membaca, karena memiliki penglihatannya sendiri pada tulisan atau kata yang sedang dibacanya. Lebih lanjutnya, mari kita simak slide berikutnya. Olivia dan Vika menjelaskan berbagai macam contoh penglihatan anak disleksia tipe visual pada sebuah bacaan, yaitu hello, huruf menjadi dampak double dan saling menimpa seperti berbayang. Blurry mirip dengan hello, tetapi terkadang bisa tampak jelas seperti mata normal. Reverse, huruf sulit dibaca karena kehilangan spasi antara kata satu dengan yang lainnya. Shaky, huruf tampak bergerak menari-nari di tempat, bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan, bahkan dalam beberapa kasus, huruf menari hingga keluar kertas. Washout, huruf seolah-olah tampak seperti tulisan terkena air, atau huruf terlihat seperti tampak meleleh. Swirl, huruf seolah-olah tersedot ke tengah, dan yang terakhir, seesaw, huruf tampak seperti berlari ke atas dan ke bawah atau berloncatan, bahkan juga bisa sampai keluar batas. Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, Lily mengklasifikasikan menjadi tiga, yaitu disleksia dan gangguan visual, disleksia dan gangguan bahasa, dan disleksia dengan diskoneksi visual auditoris. Disleksia dengan diskoneksi visual auditoris. Disleksia jenis ini terdapat gangguan dalam koneksi visual auditoris atau grapheme phonem yang mengakibatkan anak membaca menjadi lambat. Disleksia ini, bahasa verbal dan visual anak baik, tetapi apa yang dilihat tidak dapat dinyatakan dalam bunyi bahasa. Disleksia ini dibagi menjadi dua tipologi, yaitu tipe linguistik dan tipe perseptif. Tipe linguistik, anak membaca relatif cepat, tetapi membuat kesalahan seperti penghilangan, penambahan, penggantian huruf, dan kesalahan mutilasi kata. Sedangkan perseptif, anak cenderung membaca dengan lambat dan membuat kesalahan seperti membaca terputus-putus dan mengulang-ulang. Selanjutnya, diskalkulia. Saya juga mengambil beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Diskalkulia ini terbagi menjadi 4, yaitu keterampilan linguistik, keterampilan perseptual, keterampilan matematika, dan keterampilan atensional. Keterampilan linguistik berhubungan dengan mengerti istilah matematika dan mengubah masalah tertulis menjadi simbol matematika. Keterampilan perseptual, kemampuan mengenali dan mengerti simbol dan mengurutkan kelompok angka. Keterampilan matematika, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar dan urutan operasi dasar. Dan yang terakhir, keterampilan atensional, menyalin angka dengan benar dan mengamati simbol operasi. Pendapat selanjutnya ada Sugini dan Nini.
Mereka membagi kesulitan berhitung menjadi 4 tingkatan kelompok, antara lain yang pertama, kemampuan dasar berhitung. Kemampuan ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu classification, comparison, serration, symbolization, dan konservasi. Classification, kemampuan dalam mengelompokkan suatu benda berdasarkan sesuatu. Comparison, kemampuan untuk membandingkan dua buah benda berdasarkan ukuran ataupun jumlahnya. Serration, kemampuan membandingkan ukuran atau kuantitas lebih dari dua buah benda. Symbolization, kemampuan membuat simbol atas kuantitas berupa angka dan tanda operasi perhitungan. Dan yang terakhir, konservasi, kemampuan memahami, mengingat, dan menggunakan aturan yang sama dalam proses hitung yang memiliki kesamaan. Yang kedua, ada kemampuan dalam menentukan nilai tempat. Yang ketiga, kemampuan dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir, kemampuan memahami konsep perkalian dan pembagian. Sedangkan menurut Forn, terdapat jenis-jenis diskalkulia yang diklasifikasikan menjadi berikut. 1. Diskalkulia kuantitatif. 2. Diskalkulia kualitatif. 3. Diskalkulia intermediate. 4. Diskalkulia verbal. 5. Diskalkulia praktognostik. 6. Diskalkulia leksikal. 7. Diskalkulia grafis. 8. Diskalkulia indiagnostik. Dan yang terakhir, diskalkulia operasional. Yang terakhir adalah klasifikasi disgrafia. Kendall dan Stephenson membedakan jenis-jenis disgrafia menjadi 5, yaitu disleksia disgrafia, disgrafia motor, disgrafia spasial, fonologi disgrafia, dan leksikal disgrafia. Disleksia disgrafia, bentuk disgrafia yang ditandai dengan tulisan tangan anak tak terbaca, huruf, dan tanda baca yang dibuat anak salah. Disgrafia motor, kekurangan keterampilan motorik halus, tidak tangkas, otot kaku sehingga gerakan tangannya tampak kikuk atau kaku. Disgrafia spasial, anak mengalami gangguan dalam pemahaman ruang. Fonologi disgrafia, anak mengalami gangguan fonologi, atau perbedaan antara ejaan dan bunyi. Leksikal disgrafia sama dengan disgrafia fonologi, tetapi lebih terjadi pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menyimak pembahasan ini. Semoga ilmu yang kita bahas bisa berguna buat lingkungan sekitar, terutama untuk lingkungan anak remaja berkebutuhan khusus. Stay healthy and happy, teman-teman!